Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatizatuna al-kurama nakhussu bidzikrihim habibana wa sayyidana hadratal habib Ja'far bin Ali al-Haddad. Saya muliakan dan saya cintai habibana wa sayyidana hadratal habib Agil As-Segaf. Saya muliakan dan saya cintai, dan seluruh guru-guru, para pengasuh pondok pesantren yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang mulia Kiai Haji Masro'i, beliau selaku Ketua Rais Suriah NU Kayong Utara yang hadir di tengah-tengah kita, juga saya taati. Yang mulia Kiai Haji Musleh Muallim, yang mulia Kiai Haji Abdurrahman Yasin, dan juga tidak lupa beliau yang mulia Dr. Andes Kiai Haji Satuki Huddin, dan juga yang mulia Kiai Haji Hadiri, Kiai Abdurrahman, dan seluruh para kiai. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun meskipun tidak saya sebut wahidan ba'da wahid, sedikit pun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya secara pribadi. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Secara istimewa Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Faisal Maksum selaku sahibul manzil wa sahibud dakwah beserta seluruh jajaran majelis keluarga saya hormati, saya ta'zimi. Al-Umara beserta seluruh jajaran aparatur negara yang hadir, Wakil Bupati yang dalam hal ini hadir, Kadispora yang saya taati dan saya muliakan, Ketua DPR Bapak Febriadi, Bapak Dandim, Kepala Kantor Pengadilan Agama, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, dan seluruh aparatur negara yang hadir, saya taati dan saya banggakan. Hadirin hadirat, muslimin dan ibu-ibu muslimat, mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Mari kita awali perjumpaan kita dengan syukur bitalaffuz alhamdulillahi rabbil
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan taufik, hidayah, ma'unah, inayah, saya yakin bersamaan dengan ridha Allah, pada malam hari ini kita disatukan di tempat ini dalam keadaan sehat jasmani rohani, dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita berkumpul, kita bermuwajjahah bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhirat kita tetap disatu padukan di jannatil ma'wa, di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan berkat salawat tersebut kita termasuk kelompok umat yang mendapatkan syafaah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan malam ini saya kedua kalinya hadir di Ketapang, Kayung. Ramadan tahun lalu saya kesini, insya Allah sebagian ini ada yang hadir juga, betul. Tahun lalu bertemu, pada malam hari ini kita bertemu kembali. Itu artinya Anda belum mati. Karena kalau sampean mati pasti malam ini tidak berjumpa lagi. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Saya doakan rizkinya tambah dan barokah. Mudah-mudahan bisa ziarah ke Makkah wal Madinah. Yang punya masalah diangkat masalahnya oleh Allah. Yang punya hutang cepat terbayarkan hutangnya. Wah, ini paling nyaring aminnya ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Jalan-jalan ke pasar Sampang, tidak lupa membawa ketan. 2 kali saya ke Ketapang. Masyarakatnya cantik-cantik dan tampan-tampan. Beli pisau di pasar Sampang, dari rumput dapat ilalang. Kedua kalinya saya nyampe Ketapang, tapi masih belum dapat janda pirang. Mudah-mudahan malam ini meskipun gak pirang, yang penting janda lah. Yang penting mau, yang penting perempuan gitu. Daripada cari yang Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Malam ini adalah acara haul. Haul itu maknanya banyak. Ada haul mempunyai makna tempat sekitar, mengacu kepada firman Allah, allazi barakna haulah. Ada haul mempunyai makna tempat menghindar, sesuai dengan zikir yang kita baca, la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada tempat menghindar dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada daya untuk melakukan taat, illa billah, kecuali kekuatan dari Gusti Allah. Yang nomor 3, haul itu mempunyai makna 1 tahun. Makanya dalam bab zakat, kalau punya emas 1 nisab dan 1 haul, ma maknal haul? Al haul itu 1 putaran, yaitu 1 tahun. Makanya orang mati yang sudah 1 tahun itu haul yang pertama. Kalau sudah 19 tahun berarti haul yang ke-19 kalinya. Ini kiai sudah 19 tahun nih, kiai. Nah, ada satu kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Di dalam kitab tersebut kita diajari oleh ulama bagaimana niat kita mendoakan orang yang mati. Ternyata dalam kitab Bughyah kita mendoakan orang mati itu ada 4 niat. Niatnya enggak sama. Ada yang berniat litadzkirah wa tabsyirah, littabarruk wa tawassul. Dari 4 ini dibagi menjadi 2. Tadzkirah, tabsyirah yang pertama,
Yang kedua, tabarruk wat tawassul. 4 ini yang akan kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kenapa kok niatnya ada 4 dan digolongkan menjadi 2 secara garis besar? Karena manusia itu ada tingkatannya. Manusia menghadap Allah, manusia mati, itu derajatnya berbeda-beda. Makanya dalam mendoakan atau membaca khususon, kadang-kadang kita menemukan kalimat ala annallaha ayyaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Dan ini gak sama. Ala annallaha ayyaghfira lahum, mudah-mudahan yang mati diampuni dosanya oleh Gusti. Wa yu'idu alaina min barakatihim, bukan memohonkan ampun, bukan dosanya diampuni. Wa yu'li darajatihim, agar derajatnya diangkat makin tinggi di sisi surga. Itu ada 7, tapi tingkatannya ada 6.666. Dari derajat 1 ke derajat yang lebih tinggi, masyira bainas sama'i wal ard, perjalanan antara langit dan bumi. Makin didoakan makin tinggi, makin didoakan makin tinggi, makin didoakan makin tinggi. Dan yang ketiga, wa yu'idu alaina min barakatihim, dikembalikan kepada kita barokahnya. Ini gak sama. Ada orang haul memohonkan ampun orang yang wafat, karena yang wafat memang punya dosa. Yang kedua, bukan untuk memohonkan ampun, tapi untuk mengangkat derajat yang mati gak punya dosa. Makanya ketika dihauli bukan menghapus dosa, tapi mengangkat derajatnya di sisi Allah. Yang nomor 3, bukan untuk mengangkat derajat, di surga sudah paling tinggi tempatnya, kok dihauli. Wa yu'idu alaina min barakatihim, agar mengalir barokahnya kepada kita. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kita bacakan khususon, kita kirimi pahala. Loh, kenapa kok Nabi Muhammad kita hauli? Jawabannya bukan untuk memohonkan ampun, Nabi Muhammad maksum dari dosa. Bukan untuk meninggikan derajat, tidak ada tempat yang lebih tinggi dari tempatnya Nabi Muhammad. Kenapa kita bacakan Fatihah? Wa yu'idu alaina min barakatihim, kita harapkan barokahnya mengalir kepada kita. Makanya sebelum acara kadang-kadang mari kita kirim Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang ada yang sampai kelewat batas. Fatihah yang pertama kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sekalian dikhusus sama orang NU kadang-kadang. Ini kata orang Maduranya telambas atau terlibat. Terlibat. Jadi ngosos ya ngosos, keng mun pangeran cek khosos. Paham nggih? Ini campuran, ada Madura ada nggih? Banyak, tak campur muan ria macam-macam. Madura, pada sana ku ummi, kira mun secoklat je Madura. Ini kan celeng dia. Pada celeng, tak paham ke celeng kak, seceleng dia sayang. Mun poton sampai cek poton ro benih karuanga bulla. Berarti kalau orang Madura dianggap yang coklat seperti yang ceramah ini Madura, yang perempuan bukan orang Madura kok putih-putih. Ini mukanya putih, lehernya hitam. Bukan yang ini, yang itu. Pokoknya pentong ben sandal kemarin kok. Tapi enggak, yang mukanya putih lehernya hitam itu orang Bangkalan. Kalau yang asli Ketapang enggak ada itu, enggak ada. Yang mukanya putih leher hitam enggak ada, hitam semua. Tapi enggak, kali ini yang hadir putih semua, amin. Berkat barokahnya skincare. Diberokati skincare sehingga sekarang semuanya itu bisa putih. Yang kaya putih, yang susah putih, yang miskin putih. Kok yang miskin bisa putih? Ada mekar. Jadi mudah-mudahan kita ini meskipun berbeda-beda, tapi kita ini bersaudara disatukan oleh kalimat la ilaha illallah. Betul? Kita berbeda-beda tapi satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Kita beda-beda tapi kita satu saudara. Baik yang Melayu, baik yang Dayak, baik yang Madura, kita sama. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak penting perbedaan itu,
karena memang perbedaan harus ada untuk melengkapi. Rumah itu terbangun karena unsur berbeda. Kalau sama tidak akan menjadi rumah. Betul. Al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah. Kalau bersatu kita akan teguh, dan ketika kita sudah bersatu maka kita akan mencapai sebuah kesuksesan. Makanya jaga persatuan ini meskipun kita berbeda. Indonesia itu 1340 suku, lain betisnya. Jadi kita itu memang beda-beda. Ada yang Daya, ada yang Sunda, ada yang Madura, ada yang Jawa, dan beda-beda. Bahasanya beda-beda. Jangankan yang Jawa dengan yang Sunda, jangankan Sunda dengan yang Melayu, Madura dengan Madura, sama-sama Madura itu beda. Beda. Madura yang ini Madura Bangkalan. Ini Madura, yang ini Madura negeri, ini Madura swasta. Sama-sama Madura tapi bahasanya beda. Yang Kalimantan Pontianak kalau jalan tembok. Di Madura kalau tembok dinding. Makanya hebatnya orang Kalimantan itu bisa jalan di dinding. Karena jalan-jalan di tembok. Yang Kalimantan Selatan beda lagi. Kata orang Madura, rocek. Kalimantan Selatan, pencok. Madura yang ada di Bawean, mancok. Bayangkan kalau orang Bawean hadir ke Madura, huk mele mancong dua. Orang Madura, tak usah melelek ngalak tibi ikan deng kok. Mereka campur bencelat dong apa ya kok. Tapi Jawa beda lagi. Makanya tadi saya di Sungai Melayu cerita, kalau orang asli Jawa nikah sama asli Madura, kiamat itu. Yang Jawa gak tahu Madura, yang Madura gak tahu Jawa. Yang laki-lakinya malam pertama bilang yang orang Jawa sama istrinya, dicekel, dicekel. Kata orang Jawa, dicekel pegangakan. Tolong dipegang. HP maksudnya, HP jangan pentong bendi kok gitu. Dicekel, dicekel. Lo Madura dicekel ya dik ngene. Mantulik mati ya selake. Dan kata yang laki-laki, cekel itu suruh tolong pegangakan. Yang perempuan karena masih muda tidak mau hamil muda, bilang sama yang laki-laki. Karena orang Madura kalau biar tidak hamil masuk KB biasanya. Dia bilang, "Mas, masuk KB." Kata yang dari Jawa, "Iya dek, masuk KB." Jawa masuk KB ya kemper. Nggak ada cecer sekali. Masuk. Apa gelak kaki lecerok nuruk lah. Kita berkat dijebekakan kita wat. Jadi kita memang harus berbeda. Berbeda itu bukan berarti harus bermusuhan, tapi berbeda itu harus saling melengkapi. Betul? Oleh karena itu mudah-mudahan kita bersatu di tempat ini, bersatu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wes. Ada dua. Ada jenis dua orang, satu kelompok am atau kelompok awam. Ini kita yang hadir. Maaf, kita ini yang ini. Kalau yang ini bukan kita, gak masuk kita. Ini khos ini. Ini masuk istimewa. Kalau yang ini masuk awam. Saya bukan kiai, juga bukan putra kiai. Saya anak TNI. Tani asli Indonesia. Ya sampai gak percaya. Kalau dibilang saya anaknya petani gak akan percaya. Karena muka saya mirip orang Arab. Jadi ngompentong bendi kok kemarin. Ya ajar yang deki kabin biko ake. Jadi kalau yang mati itu adalah kelompok am, kelompok awam, kelompoknya kita, maka ziarah kepada orang yang mati dari kalangan awam ini menghauli. Kalau yang dihauli itu orang awam atau kelompok kita, maka niatnya yang pertama litadzkirah, yang kedua tabsyirah. Tadzkirah, tabsyirah. Diingat. Jadi nanti pulang sampean sudah hafal dua. Tadzkirah, tabsyirah. Artinya tak tahu jedok siapa lu. Yang penting hafal dulu. Tadzkirah sama tabsyirah. Apa tadzkirah itu? Dengan hadir kepada orang yang meninggal dunia dengan ziarah kubur. Maka diharapkan kita akan mengingat bahwa kita juga akan mati. Makanya Rasul, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha
dulu saya melarang sampean untuk ziarah kubur, ala fazuruha, sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu tudzakirul maut, bisa menjadikan kita ingat bahwa kita akan mati. Jadi dengan melihat mayat, maka kita akan ingat bahwa kita ini akan mati, hanya menunggu waktu. Betul? Dengan melihat orang yang mati ada faidah yang kembali. Saya akan mati persis sebagaimana mayat ini mati. Yang hadir semua akan mati. Dengan rahmat Allah, jadwal kita tidak ditentukan. Siapa yang mati duluan nggak ada yang tahu. Apakah yang sehat, apakah yang sakit. Tapi kata ulama, kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asahinam minad dahr. Ada orang sakit parah ditunggu-tunggu gak mati-mati. Ada orang gak punya penyakit mati, dia malam harinya masih ke pengajian seperti Khalil Yasin, 2 hari di Pontianak, 2 hari ke Ketapang Gayung, suaranya masih keras, suaranya masih menggelegar, sehat, gak punya penyakit. Pulang dari Ketapang ke Madura, gak mati-mati. Dia masih cocok engkau mati gak ada dia. Arami tak cekal turun di mobil dulu. Kadang-kadang masih pengajian, kadang-kadang masih ke pasar. Jam 7 pagi speaker berbunyi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetangga berduyun-duyun. Sakit apa suaminya? Suami saya nggak sakit, Mbak. Loh kok mati? Beneran nggak sakit, wong tadi malam masih hidup. Loh yang mati subuh. Iya kan malam lagi odik, Bu. Oh, ada alumni Al Zaitun nggak ada di nak deh. Kata istrinya, bahkan tadi malam hidup 2 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Matinya pasti matilah, waktunya gak ada yang tahu. Apakah yang hadir yang ada di bawah ini mati duluan? Saya yang belakangan. Atau sebaliknya, Khalil Yasin yang mati belakangan. Tapi mudah-mudahan sama-sama panjang umur, amin. Untuk yang hadir ini saya doakan mudah-mudahan gak mati-mati. Apa kelaku ayu? Mudah-mudahan mati ala husnil khotimah, amin. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, kita mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, amin. Allahumma wis. Jadi kalau orang yang mati itu kelompok awam, maka ziarah kepada orang yang mati yang atau mendoakan orang yang mati, yang pertama tadzkirah, agar kita ingat bahwa kita yang satu jenis, kita yang satu level, kita yang satu derajat dengan yang mati ini, sama nanti akan mati persis sebagaimana dia mati. Ini niat yang pertama. Yang kedua, tabsyirah, membahagiakan orang yang mati. Karena orang yang mati itu, kalau kita hauli, kalau kita kirimkan doa, kalau kita kirimkan sedekah, bahkan ihda'us thawab, kita kirimkan pahala, maka ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Lebih bahagia kepada orang itu dibandingkan ketika orang itu masih hidup, diberikan dunia dan seisinya. Lebih bahagia ketika dia mati. Ada yang mendoakan, ada yang mengirimi bacaan Al-Quran, ada yang membacakan surah Yasin, ada yang memberikan sedekah, pahalanya dikirimkan kepada orang yang mati. Karena apa? Mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis wa fi riwayah kal ghariqil mughawwas. Orang yang mati itu sama dengan orang yang tenggelam di laut. Sehebat-hebatnya orang, kalau sudah di dasar laut, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri kecuali ditolong oleh orang yang ada di atas. Oleh karena itu, orang yang tidak ada pertolongan kecuali dari atas, lalu ditolong, betapa bahagianya. Makanya orang mensedekahkan orang yang mati itu, kalau dalam bahasa Madura disebut rebe. Apa rebe itu? Rebe itu ngarep dari bebe. Lah orang Madura kan gitu kan? Ini may puju, kita sopul atau ju. Ini may rebe, ngarep dari bebe. Ini may belice, mari beli cece. Ini may mantan, eman oman ben pelotan. Enya may mantok, manyaman nak potoh. Enya may jerengkong, kadang jerengga, kadang jerukong. Enya may tongket,
kadang etong-tong, kadang eteket. Apa kata jiu? Mereka akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis, diingat. Jadi kalau yang mati itu kelompok am, maka niatnya yang pertama tadzkirah, agar kita ingat bahwa kita akan mati. Yang kedua, tabsyirah, agar dia bahagia, diampuni dosanya. Amin. Amin. Makanya kata Rasul, ummati ummatun marhumatun tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Umatku itu umat yang tidak sama dengan umat-umat terdahulu. Umatku itu kalau mati bawa dosa, dosanya itu bisa diampuni oleh Allah berkat doanya orang yang masih hidup. Bahkan orang mati dari kelompok umat Nabi Muhammad bisa dikirimi pahala, ihda'us thawab. Bagaimana dengan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a? Manusia tidak bisa mendapatkan pahala kecuali yang ia kerjakan sendiri. Ayat ini ada dua jawaban dari sahabat Ibnu Abbas. Yang pertama, ayat ini bukan untuk umat Nabi Muhammad, karena ayat ini panjang. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Jawaban yang pertama, ayat wa an laysa lil insani illa ma sa'a ini bukan untuk umat Nabi Muhammad. Buktinya diawali dengan ayat am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ini untuk umat-umat terdahulu. Ini jawaban yang pertama. Kalau ada yang bilang enggak, khitabnya umat Nabi Muhammad, buktinya ayat ini ada di Al-Quran, berarti untuk kita. Sahabat Ibnu Abbas menjawab, kalau memang ini khitabnya untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita, maka ayat ini mansuhul hukmi, hukumnya dirubah oleh ayat yang lain. Ayat apa yang menasah? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ayat ini merupakan ayat nasikh dari ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ayat ini dihilangkan hukumnya. Buktinya dari ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum ini menunjukkan arti bahwa zurriyah seorang anak bisa nanti berada di surga orang tuanya. Kalau ben artian bisa kenceren yang pongaki dek ke orang lah. Pahala bisa diberikan kepada orang lain. Jadi kalau yang mati tingkatan awam, kalau yang mati orang biasa, maka niat kita menhauli atau mendoakan orang yang mati. Yang pertama litabsyirah, nomor dua tadzkirah atau tadzkirah agar kita ingat bahwa kita akan mati. Yang kedua tabsyirah, untuk membahagiakan orang yang mati itu. Kalau yang mati gak punya dosa bagaimana? Karena orang itu ada yang mati bawa dosa, ada yang gak bawa dosa. Mohon maaf, ada yang mati itu orang gila. Orang gila gak punya dosa kan? Karena dia gak mukallaf. Terus anak kecil mati. Makanya akhirat itu ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan akhirat itu isinya 3. Ada surga, ada neraka, ada tempat antara surga dan neraka, namanya a'rab. Al-jannah wan nar wa ma bainahuma al-a'rab. Surga, neraka. Antara surga dan neraka ini ada tempat namanya a'rab. Yang soleh masuk surga, yang salah masuk neraka. Kalau seperti orang yang gila anak kecil masuk a'rab, masuk surga gak bisa, masuk neraka gak bisa. Namun pendapat yang muktamad, wa maddaru illa jannatul liman ittaqa wa narul liman lam yattaqillaha fa'laman. Di akhirat itu cuma ada 2 tempat saja, surga dan neraka. Terus untuk anak kecil kemana? Masuk surga. Orang gila masuk surga. Dan orang gila ini paling gampang masuk surga. Gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah ngaji, masuk surga. Gila. Barangkali ada yang sudah mulai malas sholat. Gila. Nanti bisa disetor namanya. Saya daftarkan kelompok yang ketiga ini. Gak usah sholat, gak usah puasa, tapi masuk surga. Gila. Mudah-mudahan kita menjadi orang gila.
Apa sih aminnya? Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selamat dunia akhirat. Karena doa kita, Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah. Apa sihah? Sehat jasmani. Apa afiyah? Afiyah sehat akal dan hati. Makanya kedua-duanya kita minta, insya Allah kalau kedua-duanya sehat kita akan selamat dunia akhirat. Amin. Kalau yang mati itu adalah orang yang nggak punya dosa, maka bukan tabsyirah, bukan membahagiakan, tapi untuk meninggikan derajatnya. Punya anak kecil wafat, anak kecil mati, kita doakan. Kadang-kadang NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu jangankan yang sudah besar, yang sudah tua, anak kecil sekalipun itu 7 hari 7 malam ada acara mendoakan. Betul? Tetangga tanya, lu kok didoakan? Ini kan anaknya belum punya dosa. Kata ayahnya, gak apa-apa, dia kan tidak minta warisan harta, saya kasih doa sajalah. Minta atunya doa remajak mati. Lah kenapa didoakan? Wa yu'li darajatihim, agar surganya makin tinggi. Kalau surganya makin tinggi, maka nanti orang tuanya surganya juga tinggi. Kenapa? Karena kalau ada anak kecil mati, kata Rasul, ayah ibunya nanti juga akan masuk surga bersama anak yang mati ini. Makanya dulu ada sahabat punya anak kecil, anaknya wafat. Sahabat ini bingung. Akhirnya Rasulullah menghampiri sahabat ini, lalu Rasulullah bersabda, "Fasbir, ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadhiruk." Sabar ya, sabar. Apakah kamu tidak senang kalau nanti di akhirat anakmu menjemput kamu di pintu surga? Anak yang mati kecil ini, anak kecil yang wafat ini tidak mau masuk surga kalau ayah ibunya tidak ikut ke surga. Artinya apa? Yang punya anak kecil wafat, bersabarlah, itu merupakan tanda sampian akan masuk surga. Yang punya anak kecil wafat, bersabarlah, itu tandanya orang tuanya akan selamat. Sampian yang punya anak kecil tapi tidak wafat, jangan dicekik. Benjak tu kau pakai cekel lagi. Aku tengah anak le, makku mati sekali kan ayah. Kalau merdua harus cekel lemak le mantelik. Tor. Turut. Ya. Diturut. Artinya diturut. Karena nanti dia akan menyelamatkan dengan doa ketika kita sudah mati. Wis. Tadhkirah, tabsyirah. Sekarang yang dua lagi, ini yang mati bukan orang biasa. Ini kelompok khos. Kelompok khawas. Siapa? Kiai Maksum Mahfud. Ini bukan kelompok am, ini kelompok khawas. Beliau ini adalah mursyid thariqah Naqsabandiyah. Beliau ini adalah ahlil jannah. Beliau ini ahli surga. Lah makanya kita mendoakan tiap tahun kepada Kiai Maksum. Sebenarnya bukan mendoakan Kiai Maksum agar diampuni dosa. Saya yakin, hakul yakin Kiai Maksum ini enggak punya dosa. Kiai Maksum ini waliun min auliyaillah. Buktinya, loh, pada malam hari ini yang hadir sebanyak ini, waliun min auliyah illa itu matinya saja mengumpulkan orang yang terpisah-pisah. Kalau kita ini yang banyak dosa, hidupnya saja memisahkan orang yang berkumpul. Betul? Lu sampean kok hadir sebanyak ini? Kalau bukan beliau ini bukan waliun min auliyah illa. Beliau mursyid thariqah. Thariqah itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Azkiyah, kapal itu bagaikan syariat. Laut itu bagaikan thariqah. Lalu ada mutiara. Maka hakikat itu adalah mutiara yang sebenarnya. Kita ini masih tingkatan paling bawah. Thariqah itu sudah menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang hadir ini ahli surga, apalagi yang sudah thariqah, apalagi yang sudah hakikat. Sehingga hadirnya kita pada malam hari ini bukan untuk mendoakan Kiai Maksum Mahfud untuk diampuni dosa. Bukan. Yang pertama, perhatikan. Lit tabarruk, kata ulama. Ma makna tabarruk? Akhdul barakah. Kita memohon kepada Allah. Dengan hadir di sini kita mendapatkan barakah dari Allah. Berkat wali Allah yang bernama Kiai Maksum Mahfud. Amin. Amin. Apa maknanya barakah? Barakah itu ziyadatu khairim minallah. Orang yang mendapatkan barakah itu semakin baik hubungannya dengan Allah. Yang sebelumnya tidak sholat berjamaah, jamaah dia. Yang sebelumnya tidak ngaji, ngaji dia. Yang sebelumnya pelit, ngasih 2.000. Lumayan.
Yang sebelumnya ngasih 2.000, 5.000. Yang sebelumnya cuma 5.000, 10.000. Seperti tadi pas kardus berjalan, alhamdulillah, kata Panggayung, tangannya semuanya ke dalam kardus, entah masang atau ngambil yang di dalam nggak tahu lah. Masang ya, masang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan bisa membeli surganya Allah. Jadi nanti kalau itu untuk pondok pesantren, kalau amal itu untuk masjid, nanti yang masang itu akan ikut masjid semuanya. Di mana? Tergantung yang masang. Kalau masang 100.000 di tempat imam, 100. Kalau 50 di tengah, 20 pintu bagian timur, 5.000 yang di luar itu. Masang 2.000 tangga paling bawah. Masjid Demak orang ngegor ke bobode. Ijala 2.000 deh. Bode sesaraan boleh, masang 1.000. 1.000. Lu kencing aja 2.000 sekarang. Masa masuk surga 1.000? Lah coba sampean kencing bayar 1.000. Ero aku mi separo kaki. Separo naro keceng ke bunggona. Tapi gak ada yang pasang 1.000, gak ada ya. Gak ada yang ngaku. Amin Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kurang 15 menit. Ya siapa sih ambu? Bu. Cek nggak boleh kurang 15 menit. Ayo. Kok makai Roma mun tak tegai toron tak toron. Pengajian. Saya suruh pulang duluan saja Kiai. Ini bahaya Kiai. Ini mungkin silsilahnya masih sambung sama Panji Gumilang ini kalau udah dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh meja deh, lima panjang deh nih. Oh, deh pada titireng kene nih. Eneng dah iya leso nyandar col opo. Jago pak. Ada si kene karo bungkana. Yang buana. Ayo Bes, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Kiai Haji Maksum Mahfud, amin. Dan insya Allah mendapatkan barokah. Bagaimana tidak mendapatkan barokah? Jangankan sampean hadir, jangankan sampean bersusah payah nyampe sini. Bidzikris sholihin tanzilur rahmah wal barokah. Kita gak hadir di rumah saja, membicarakan orang-orang soleh. Kiai Maksum Mahfud dibicarakan seperti tadi. Kiai Tukiuddin. Satu Kihuddin tadi yang menjelaskan beliau itu akhlaknya luar biasa, beliau itu peramah bukan pemarah, kan gitu. Ketika menceritakan, enggak di sini, di rumah sambil tidur-tiduran menceritakan orang-orang soleh. Itu tanzilur rahmah wal barokah. Turun rahmatnya Allah. Amin kota. Aduh. Berkat ngalak gendua nih. Dulu guru saya itu tahun berapa saya gak tahu, tapi beliau pernah lama di Ketapangkayung. Guru saya itu namanya Kiai Haji Zarkasi bin Kiai Abdul Hamid. Bahkan dulu Bapak Hamzah Has itu sempat menjadi katibnya Kiai Haji Zarkasi, guru saya itu. Beliau itu menyebarkan Islam salah satunya di Ketapang, dan beliau guru saya itu humoris. Guru saya itu tidak mau kalau dijuluki Makkeh. Jadi pernah di Madura guru saya itu bersama dengan temannya pakai kuda ketemu sama orang menyapa lalu tanya, Kak Kamak Makkeh. Guru saya menjawab, antara kadeja nali. Lajaran orang kita tahu gini. Leneng kayak cerita. Temannya guru saya itu, la haula wala quwata illa billah. Ada kamu nyi ke koceng kena ngite kakinya. Kamu mak ke? Teraga dajak nali. Temennya tanya, kenal Kiai? Enggak tak kenal.
Kau panggil ale, siapa manggil ale kau ngucak li? Yang ngolo kelik ya, kok yang beri makke. Itu kata guru saya. Mohon maaf yang di luar Madura. Untuk tahu artinya silakan baca. Ini gak ada bacaannya di bawah ini kan? Gak ada. Oh silakan kalau lebih jelas nanti untuk yang janda telepon di 0821 30 nampak semua. Tapi khusus janda untuk yang bapak mohon maaf Pak nggih. Tidak melayani cowok jadi siapa suruh kuncang kok. Wong saya masih umur 34 Yai. 34 memang muka seperti 18 tahun jadi sampean gak salah tadi. Ya jaringan nyari sing ngode yo libur ke janda. Mun setak libur ke janda nyari penceramah si umur 90 beluk ruang. Aju acara masing malam masuk pu mate juga. Yes, diingat ya. Khud masofa wadak makader. Yang jelek-jelek ini nanti jangan dibawa pulang. Tabasyirah, tadzkirah, tabarruk, tawassul. Ini mohon diingat-ingat. Sehingga jadi tambah wawasan. Jelas. Jadi tabarruk. Akhdul barokah. Jadi kalau yang mati orang biasa memohonkan ampun terus agar kita ingat bahwa kita akan mati. Kalau yang mati itu tingkatan khas seperti kayak Maksum Mahfud bukan untuk tadzkirah wa tabsyirah tapi lit tabarruk wa tawassul. Tabarruk akhdul barokah. Yang nomor 2 wa tawassul. Apa tawassul itu? Kita mencari perantara agar kita juga wusul kepada Allah. Kenapa kok demikian? Kita saat ini untuk usul kepada Allah. Kalau tanpa melewati wali-walinya Allah, sulit rasanya. Kenapa? Kita sekarang sudah hidup di zaman yang zaman penuh fitnah. Betul. Kemaksiatan di mana-mana. Dulu, maksiat itu masih jarang. Kalau dulu ada maksiat, itu tentu masih belum tersentuh alim ulama. Memang ada di tempat yang jauh dari ulama. Kalau ada orang bermaksiat dan alasannya 2 ini namanya ma'dzur. Yang pertama, nasa'a ba'idan 'anil ulama au qaruba ahdi bil Islam. Ini kata kitab fikih. Kalau ada orang bermaksiat, kok bermaksiat? Tidak tahu hukumnya, jauh dari ulama, maka dia agak dosa. Yang kedua, atau qaruba ahdi bil Islam, dia baru masuk Islam. Banyak kiai tapi dia mu'allaf baru masuk Islam. Kalau dia berbuat dosa diampuni oleh Allah. Karena apa? Belum tahu. Masih proses belajar. Kalau tanpa 2 itu gak bisa. Lah dulu kalau yang maksiat karena gak ada ulama, kadang-kadang jauh dari ulama. Makanya ulama menyebar kemana-mana. Lah Jawa itu kan kenapa dulu kan rata-rata bukan Islam toh. Muncul Wali Songo berdakwah. Sunan Jaga Kali atau Kali Jaga. Kan beliau dakwahnya itu dengan seni, betul. Ler iler tanture wes sumiler. Kan gitu nggih. Ada sloko bato ola ilo siro menyanu solo le oleh payung wutu. Makanya sekarang ada Qasaid Hadrah. Ini juga bagian dari dakwah. Di Madura, mohon maaf saya gak tahu Ketapang Gayung. Madura, Bangkalan, Sampang. Nah, apa maksud ini? Hah? Loh, perasaan saya minta janda kok dikasih bantal. Kelangkong. Selimut dan guling. Macam ngejo dina kok ya zaman. Baiklah hadirin ya, yang mau pulang silakan pulang, saya istirahat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Terus sekelangkong. Ini dia. Menteri masuk surga bental-bental dalam dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita hidup di zaman yang penuh kemaksiatan ini. Kalau tidak ada sana, tidak ada silsilah, tidak ada rantai dengan orang yang sudah wusul dengan Allah, sulit rasanya kita akan sampai kepada Allah. Makanya kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Yang bisa langsung kepada Allah silahkan, gak usah tawassul. Tapi kalau kita belum tentu nyampe kepada Allah, kita tidak bisa wusul kepada Allah, fakun ma'a man kana ma'allah, maka dekatilah orang yang orang itu sudah sampai kepada Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, orang itu akan mengantarkanmu juga sampai kepada Allah. Jelas? Kenapa? Apa bedanya antara orang sekarang dengan orang dulu? Dulu itu istiqomah. Makanya jangan heran, orang-orang dulu itu banyak karomah. Kata orang Madura, keramat. Kenapa kok demikian? Orang dulu itu beribadah kepada Allah itu istiqomah. Memang pesan Nabi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kalau dalam keadaan bahagia, kalau dalam keadaan senang, beribadahlah kepada Allah secara sempurna. Ya'rifka fisyiddah. Kalau sampean dalam keadaan sulit, enggak usah diminta, Allah pasti menolong. Konsepnya beribadah, bersambung kepada Allah ketika bahagia. Dalam keadaan susah, Allah akan menolong. Sementara yang kita laksanakan, kalau susah kita yang beribadah, kalau bahagia kita lupa. Betul? Kalau dikasih sakit, semalam Allah ikatibi. Pakai kiki, Allah, 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 Allah. Betul kan? Itu kalau lagi sakit, coba sembuh. Lain. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami hujan ngakan. Ngakopak. Jadi kita ketika bahagia dan dalam keadaan susah beda. Ulama dulu ketika bahagia dia berzikir kepada Allah, dalam keadaan susah dia berzikir kepada Allah. Istiqomah. Ia tidak berubah karena berubahnya keadaan. Betul. Lalu kita ada corona saja kita, ya Allah, kemarin 2021 apa selalu ibu baca? Di Madura itu selama corona nggak cukup di masjid, keliling kampung baca burdah sambil bawa obor. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajmina dhulami. Ki corona beres billahi magi oncor hilang. Beni karo burdah oncor hilang tak ibu. Saya tadi sempat tanya sama Kiai, waktu corona di Ketapangayung baca apa? Baca burdah? Tidak, baca akasah, keliling kampung. Sekarang baca akasah. Gak ada. Kenapa? Coronanya sudah hilang. Jadi kita kalau lagi butuh mendekat, kalau sudah kita mundur lagi. Makanya untuk usul kepada Allah agak sulit. Cuman meskipun kita mungkin tidak bisa usul kepada Allah, kalau kita dekat kepada orang yang sudah usul, insya Allah kita juga akan usul. Kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Namun ketika kita dekat kepada orang yang dekat kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah ini akan mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Gitu. Ini tujuan dunia. Di akhirat nanti Kiai Maksum Mahfud ini akan membawa kita ke surga. Amin. Makanya yang memberi syafaat itu ada 5. Nabi Muhammad, Al-Quran, bulan Ramadan, malaikat karena ada ayat wala yasfa'una illa liman irtada. Terus yang nomor 5 as-solihun, orang-orang soleh. Nanti Kiai Maksum Mahfud itu ketika mau masuk surga disetop sama malaikat. Kiai Maksum mau kemana? Masuk surga. Malaikat berhenti dulu. Barangkali ada sanak, kerabat, santri, tetangga yang mau dibawa. Banyak kalau dibawa semua malaikat. Yang hadir ke haul saja itu sekitar 30.000 dengan bayangannya. Yuk lampunya banyak nih. Kalau di bawah semua itu banyak. Apa kata malaikat? Hatta walau kanu adadatan nujum. Sekalipun sebanyak bintang di langit, kalau kau berkehendak untuk dibawa, silahkan dibawa.
Mungkin amal kita tidak bisa masuk surga. Mungkin amal kita tidak bisa menjadikan kita selamat. Tapi kalau kita dibawa oleh orang yang selamat, kita akan selamat. Amin. Amin. Boh, benih karo gebais sim kak. Benih karo guys, makin masuk suar kemun andi reng dalam gembangan. Kalau ada yang mengawal kita, alhamdulillah, kita tidak akan kerepotan. Saya keliling di Kalimantan ini, di Kalimantan Ketapang, dikawal sama Bansek tuh. Barisan serbaguna itu. Tuh dari pagi gak makan ini. Saya makan, dia di luar. Saya ceramah, dia habisin sama Bansek. Jangan ngaleng. Dikawal, makanya aman. Kenapa? Ada Bansek. Ibu deh, ada. Pokoknya kalau ada yang ngawal itu pasti selamat. Kita ini bermasalah, tapi kalau yang mengawal nanti itu kayak maksum mahfud, kita akan masuk surga. Amin. Saya sering memberi contoh. Mohon maaf, misalkan kita melakukan pelanggaran. Yang hadir ini mau ke Malaysia kucing. Sampian mau ke Malaysia kucing, sampian bawa narkoba. Umpama, mohon maaf ini cuma contoh. Mohon maaf ini cuma contoh. Sampian mau ke Malaysia kucing, sampian rombongan ada 100 orang mau ke Malaysia kucing, sampian bawa narkoba. Kira-kira bermasalah apa tidak bermasalah? Tapi kalau yang mengawal di depan itu adalah Kapolres Ketapangkayu, maka di perbatasan sampean tidak akan diperiksa. Jelas? Sampean akan lolos masuk Ketapang kalau yang mengawal sampean itu adalah Kapolres Ketapangkayu. Bukan takut sama sampean, sama mobil terdepan yang warna coklat itu. Kalau dikawal pasti selamat. Mohon maaf, saya di Madura pernah ke pengajian di suatu kabupaten namanya Pamekasan. Ada satu desa namanya Pelengahan Daya. Saya pas mau lewat, kebetulan ada pasar tumpah. Jadi mobil saya gak bisa lewat. Karena pasaran. Saya telepon panitia. Panitia, mohon jemput saya pakai sepeda motor. Mobil saya gak bisa lewat, ini pasaran macet. Kata panitia, mohon maaf Kiai, kalau dijemput sama sepeda motor, tidak enak bagi kami panitia, kurang sopan. Saya jemput pakai mobil. Loh gak bisa pakai mobil mas, kalau bisa mobil saya masuk. Enggak Pak Kiai, mau saya kawal. Kalau dikawal nanti pasti bisa. Akhirnya dijemput pakai mobil, dikawal. Alhamdulillah bisa. Saya dikawal pakai ambulan. La haula wa la quwata illa billah. Kok ini ibn ambulan kok. Saya masuk di mobil ambulannya itu. Mobil saya di belakang. Kasih lewat, beri lebat. Apa? Selebat mayit. Dalam Khalil Yasin. Ya Allah, saya berdoa Allahumma hidup ya Allah. Allahumma hidup ya Allah. Lu kan banyak video itu loh, video pura-pura mati beneran itu kan. Saya takut ya Allah. Obu apa selalu ibu? Ajak karo dua Petra selalu ibu cium. Saya baca kapi dulu ya Allah, odi ya Allah, odi. Kepikiran haram kira pikiran takoni bini berisakan te rumah. Binan ditungkap, binan jamnya di akal ini bagi ambul. Ingin coba kita buskis, mas. Kawal benam bulan, nenut. Kasih lewat. Ya Allah, kalau di luar doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwan. Tapi alhamdulillah, karena bukan saya yang salah, ini panitia yang keliru. Saya alhamdulillah gak apa-apa. Ya Allah, hidup ya Allah. Alhamdulillah, saya tetap hidup. Nyampe rumah tengah malam, hidup. Abari pentong bandai bikau kaki dek. Yo, le engkau ni lah sode. Le saya tersacara merinya kujerang kong ngabi kaki ya. Kabin sekali bikau kaki dek. Ya Allah. Jadi kalau ada yang mengkawal akan selamat. Siapa Khalil Yasin? Khalil Yasin ini bukan anaknya kiai, anaknya orang tani. Tapi kalau ambulan yang membawa. Meskipun cuma Khalil, orang memberi jalan seluas-luasnya. La haula wa la quwata illa billah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang bermasalah ini nanti bisa dibawa oleh Kiai Maksum Mahfud untuk menuju surganya Allah. Itulah faidahnya syafaat pertolongan. Kita akan selamat dengan syafaat itu. Wis, ada berapa? 4. Satu, ya, kan?
Tempat kering Hongkong sing ngaji dia. Makanya nanti pulang dari sini sampean punya oleh-oleh. Dapat apa yang ngaji? 4. Apa saja lah itu lupa semua saya dan. Tadzkirah, tabsyirah ini untuk orang awam, tabarruk wa tawassul ini untuk orang yang istimewa seperti Kiai Maksum Mahfud. Mudah-mudahan kita mendapat barokah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan 1 jam. Mayu. Ayo angkat tangan dengan siapa sih terus. Kor janda ya mayu. Tanda yang kami nanya. Ya jam. Lu ceramah itu kan 1 jam. Di Ketapang Kayung kalau ceramah berapa jam? 3 jam. Bujak nguncang kiai nguncang desel royu. Lagi di ngaji magi sampai sabu daya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokahnya Kiai Maksum Mahfud. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Karena beliau ini ada sanad, ada silsilah, ada rantai kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai sambung kepada pendiri An-Naqsabandiyah, Syekh Muhammad bin Muhammad Naqsabandi, yaitu yang terkenal dengan ulama namanya Bahauddin Al-Bukhari. Jadi terkenal dengan Bahauddin Al-Bukhari, Muhammad bin Muhammad Naqsabandi. Dan dia bersambung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi dibawa oleh gurunya, dibawa oleh gurunya, dibawa oleh gurunya, dibawa sampai ke surga. Dan kita adalah pengikutnya di bawah, insya Allah akan selamat. Amin, Allahumma amin. Bila ada yang kurang berkenan di hati para hadirin, mingat tangbin deh kakele. Apa nambuah badai beki? Terus ya. Iya saya bebe terus. Saya atasnya ku tak lecah bi kakek. Bermaksud taleso deh nak. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain kesempatan. Amin. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang. Amin. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batas. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.